Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sebagian rakyat ada yang tidak tahu bahwa memang PKI melakukan kekejaman terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan balasan. Terutama para generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan sejarah seperti generasi sebelum reformasi. Bahkan sekarang ada yang berkampanye bahwa mereka adalah korban yang dihabisi pasca peristiwa 30 September tahun 1965. Dalam buku-buku yang terbit dan ditulis, ada yang menceritakan kekejaman PKI. Ada juga yang menceritakan anggota PKI atau simpatisan PKI yang menjadi korban. Seperti buku Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, Jombang, Kediri, 1965-1966, karya Hermawan Sulistyo. Berapa perkiraan jumlah korbannya dibahas dalam buku itu, dengan berbagai versi dan angka yang berbeda-beda. Karena banyaknya korban yang berjatuhan, sekarang ada kelompok yang mendesak pemerintah meminta maaf terhadap PKI. Akan tetapi buku tersebut justru menjawab penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Penyebabnya adalah akibat konflik horizontal yang terjadi di masyarakat saat itu. Karena kekerasan tersebut merupakan konflik horizontal, maka menurut Bapak Hermawan Sulistyo, pemerintah tidak boleh meminta maaf kepada PKI. Tapi kalau negara disuruh mengakui genosida, nggak bisa, Pak. Kenapa? Yang saya teliti itu ribuan orang konflik antar tetangga, antar keluarga kok. Yang kedua, emang Pak Untung anaknya Jenderal Yani, anaknya Jenderal Sutoyo itu bukan korban. Saya ingat omongannya Nani Sutoyo, loh, saya ini korban. Kenapa? Bagi seorang anak SMP, bapaknya dibunuh, ditembak dengan sadis di depannya, tidak bisa diganti dengan 10 gelar pahlawan revolusi. Konflik yang siap meletus setiap saat akibat perilaku PKI yang sudah keterlaluan. Sejak tahun 1926 sampai tahun 1968, yang tercatat dalam sejarah membentang dari ujung Pulau Sumatera hingga Pulau Bali, terutama kepada umat Islam, khususnya NU, dan kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Karena memang PKI sangat anti dengan kaum feodal, dalam hal ini keluarga kerajaan dan bangsawan. Mengapa sampai rakyat bergerak membasmi PKI? Jawabannya ada dalam buku Banjir Darah, Kisah Nyata Aksi PKI Terhadap Kiai, Santri dan Kaum Muslimin, karya Anap Afifi dan Tawaf Zuharon. Dalam buku tersebut diceritakan kekejaman-kekejaman PKI yang tercatat dan dikisahkan kembali. Karena kekejaman dan aksi-aksi sepihak mereka yang terjadi sejak lama, maka kaum muslimin khususnya NU yang secara langsung bersinggungan secara fisik akhirnya marah dan meledak setelah mendengar kabar pembunuhan jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Suasana saat itu menjadi panas dan sampai pada keadaan membunuh atau dibunuh. Dalam pembahasan kekejaman PKI yang sering dibahas seperti kekejaman PKI Madiun tahun 1948, pembunuhan Gubernur Suryo tahun 1948, pembunuhan Jenderal TNI Angkatan Darat tahun 1965, peristiwa Bandar Betsi tahun 1965, dan masih banyak lagi yang lainnya. Peristiwa kelam yang akan kami ceritakan dalam video ini mungkin sedikit terlupakan karena berbagai hal. Dalam video kali ini akan kami kisahkan kembali agar sejarah kekejaman PKI tidak terhapus dan hilang begitu saja. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965, terjadi pembantaian terhadap 62 pemuda Ansor dan Banser oleh anggota PKI yang mengelabui pemuda Ansor dan Banser. Para anggota PKI Celuring sengaja menyaru, menyamar, dan melakukan dusta keji terhadap pemuda NU. Mereka berpura-pura membuat pengajian yang penuh dendang sholawat dan berbagai tradisi NU lainnya. Kepolosan dan kejujuran pemuda Ansor Desa Muncar membuat mereka tidak menaruh curiga atas undangan tersebut. Para pemuda Ansor diundang untuk menghadiri acara pengajian di rumah Matulus,
kepala desa Celuring. Padahal Matulus adalah salah satu pimpinan PKI di Celuring. Para pemuda rakyat PKI dan Barisan Tani Indonesia atau BTI mengaku sebagai pengurus Ansor desa Celuring. Bahkan mereka memakai seragam Ansor. Sedangkan para gerwani desa itu, mereka berdandan layaknya anggota Fatayat dengan memakai kerudung. Saat itu alat komunikasi tidak seperti sekarang yang bisa langsung kita WhatsApp atau memvalidasi apakah mereka benar-benar anggota Ansor atau bukan. Dengan penuh prasangka baik dan positif, puluhan anggota Banser dan Ansor desa Muncar malam itu berangkat ke rumah Matulus. Setelah menikmati makanan dan minuman yang disediakan, berselang beberapa saat kemudian, puluhan pemuda Ansor yang hadir dalam acara pengajian itu bertumbangan satu persatu. Mereka kelojotan terguling-guling di lantai memegangi leher dan perut mereka yang seperti hendak meledak. Beberapa di antaranya ada yang langsung keluar busa dari mulutnya. Para pemuda Ansor dan Banser ini ternyata dibuat sekarat oleh para PKI. Ternyata santapan hidangan yang disuguhkan sengaja diberi racun yang ganas untuk membunuh para pemuda Ansor tersebut. Para pemuda rakyat, BTI dan Gerwani bersorak-sorai saat melihat para Ansor dan Banser tersebut sedang sekarat. Lagu genjer-genjer pun mereka nyanyikan sambil menari-nari. Para PKI kemudian menyeret puluhan tubuh pemuda Ansor dan Banser tersebut beberapa saat kemudian untuk dibawa ke rumah Mangun Lehar. Mangun Lehar adalah tokoh BTI yang diagung-agungkan oleh anggota PKI Cemetuk. Dalam perjalanan menuju rumah Mangun, ternyata ada beberapa anggota Ansor yang tidak terlalu parah terdampak racun dan berhasil melawan lalu melarikan diri. Mereka lolos dari kelicikan PKI dan berhasil memberitahukan kepada rekan-rekannya di desa Muncar. Puluhan pemuda Ansor dan Banser yang berhasil diseret ke rumah Mangun Lehar, kemudian dibantai dengan membabi buta, menggunakan celurit dan segala senjata yang telah mereka siapkan. Darah pun tertumpah ke lantai berliter-liter dan muncrat ke dinding rumah tokoh BTI tersebut. 62 pemuda Ansor dan Banser pun gugur menjadi syuhada akibat kekejaman PKI pada saat itu. Setelah aksi pembantaian selesai, jenazah para pemuda Ansor dan Banser NU tersebut ditimbun di dalam 3 lubang yang berbeda. Lubang-lubang tersebut telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Lubang pembantaian tersebut sengaja dibuat untuk menimbun mayat pemuda Ansor dan Banser yang mereka bantai. Lubang pembantaian tersebut terletak di pinggir sungai. Lubang pertama berisi 10 mayat, lubang kedua juga diisi 10 mayat, dan lubang ketiga diisi 42 mayat pemuda Ansor dan Banser NU. Total keseluruhan yang menjadi korban kebiadaban PKI di desa Celuring tersebut berjumlah 62 orang pemuda Ansor dan Banser NU. Tanah yang digunakan untuk menimbun jenazah tersebut juga seadanya. Lalu lubang-lubang tersebut diuruk dan ditanami pohon bambu. Setelah peristiwa keji tersebut, beberapa jam setelahnya, pembalasan pun segera dilakukan oleh para anggota Banser dari desa Muncar, ormas Islam lainnya, dan dibantu oleh pemuda Marhaen dari desa lain. Para ormas pemuda ini ditemani oleh tim penyelidik dari ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3 lubang pembantaian tersebut dinamai lubang buaya, sama seperti tempat penyiksaan jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat. Tokoh PKI seperti Mangun Lehar, Supardi, Sutoyo, serta para anggota BTI dan Gerwani, tidak lupa Lurah Matulus pun ditangkap. Mereka akhirnya dieksekusi mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mengikuti nasib para pendahulu mereka seperti Musso, yang memimpin pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Pada saat itu kaum ulama, santri, pejabat pemerintah, polisi dan tentara yang pro-Republik Indonesia mereka bantai dengan kejam. Akhirnya Musso dan mereka yang terlibat juga dieksekusi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. DNID dan semua yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI juga sudah menerima hukuman atas apa yang mereka perbuat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan. Mereka para PKI sudah menanam kebiadaban, kekejaman, intimidasi, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Maka hasilnya juga mereka akan diburu dan dikejar oleh orang-orang yang pernah mereka sakiti.
Itulah sekelumit kisah tentang pembantaian 62 pemuda Ansor dan Banser oleh anggota PKI. Semoga kisah sejarah ini bisa menjadi pengingat dan sebagai peringatan bangsa ini di masa yang akan datang. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.